Oke, perkenalkan, nama saya Santo Januarius dengan NIM 42422010 kelas TRB pagi semester 3. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Quartus 13.1. Pertama, kita mulai dari membuka software tersebut. Kemudian kita masuk ke New Project Wizard, terus masuk, kemudian Next. Kemudian kita save file di tempat yang gampang kita temukan saja. Terus New Folder, kita akan beri nama Seven Santos 7 segment. Select folder, terus namanya Santo 7 segment. Next, terus next lagi. Ini kita pilih yang ini. Kemudian untuk nama filternya kita gunakan 5 ceba 4F C7. 4F C7. Next, ini kita pilih Verilog HDL. Next, oke, kita finish. Kemudian dari sini kita langsung buka file, kemudian new, kemudian Verilog HDL. Oke, dari sini kita langsung memasukkan program yang akan kita kerjakan untuk membuat kalkulator pada FPGA. Langsung saja masuk ke program. Judul nama file program saya itu Santo 7 segment. Nama file berpengaruh apabila kita masukkan di dalam program, karena apabila ada perbedaan antara nama file dengan tulisan setelah tulisan modul ini, maka program akan error. Langsung aja kita masuk ke program. Pertama ada deklarasi pin A, B, adder, subtractor, multiplier, divider, segmen 0, segmen 1, dan segmen sum. Langsung aja input 4.21 A.2 titik koma. Ini artinya input memiliki bernilai 4 bit, yaitu memiliki 4 inputan, di mana pin A memiliki 4 inputan. Begitu juga pin B memiliki 4 inputan. Untuk selanjutnya kita masuk ke output. Output ini memiliki sesuai dengan 7 segment, yaitu memiliki 7 lampu. Maka output yang tertampil adalah 7 lampu. Untuk segmen 0 itu menampilkan nilai dari input A, segmen 1 itu menampilkan nilai dari B. Kemudian output yang 1.14 ini artinya ada dua output dua 7 segmen yang kita gunakan untuk penampilan output, yaitu segmen sum ini untuk menampilkan nilai output hasil penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Terdapat 4 aritmatika digital yang ada dalam kalkulator ini, yaitu adder, subtractor, multiplier, dan divider. Kita turun ke program selanjutnya. Ada rect dalam kurung 0.6 angka 0.15, yaitu di sini maksudnya kita menggunakan 7 bit, yaitu kalau dihitung dari 0 sampai 6 itu ada 7 angka, yang dimana 7 bit ini
yaitu nilai dari uh, penampilan pada 7 segment. Contohnya angka dalam kurung 4 petik B 0000 sama dengan 7 petik B 000001. 0 di sini dalam artiannya berfungsi sebagai high. Jadi 1 itu bernilai sebagai low. 4 ini maksudnya 4 inputan. Apabila kita ingin menampilkan nilai 0, maka inputan yang kita masukkan bernilai 000. Untuk contohnya lagi yang kedua, apabila kita ingin menampilkan nilai 2, kita masukkan inputannya bernilai 0010, maka yang akan tertampil pada 7 segmennya yaitu 001 0010, maka nilai 2 akan muncul. Kita lanjut ke program yang selanjutnya untuk penampilan output. Ada rec 1.214 hasil 0 sampai 02.256. Titik 2 ini diartikan sebagai maksudnya sebagai sampai atau kayak 0 sampai 256 atau 1 sampai 114. Di sini kita menggunakan contohnya, langsung masuk aja ke inisial beginnya. Hasil 8 petik B 1111. Ini yang kita mulai pertama dari nilai min sama dalam tutup kurung sama dengan 14 petik B 1111 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1. Ini maksudnya nilai yang tertampil pada pada 7 segmen itu min 1. Kenapa bisa min 1? Dalam MTK itu ada nilai, artinya ada istilahnya komplement. Komplement ini kita membalikkan nilai tertinggi menjadi nilai minus, yang dimana kita mulainya dari nilai 1. Apabila kita mulai nilai tertingginya 256, maka kita mulai di nilai 1, min 1. Oke, kita lanjut ke nilai positifnya. Contohnya kita masuk di angka 2. Hasil dalam kurung 8 petik B 000010 sama dengan 14 petik B 000001 000110. Maka yang akan tertampil di 7 segmen adalah 0 dengan angka 2, karena kita memasukkan nilai perintah membuat angka 0 pada sebelah nilai 2. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Ini sama sampai bawah. Ada sekitar 225 yang kita masukkan karena nilai tertinggi dari hasil perkalian itu di nilai F, yaitu F kali F sama dengan S1 atau 225, dalam nilai desimalnya 225. Untuk yang kedua ini, untuk yang paling terakhir ini, hasil penampilan pada apabila tidak melewati hasil, kayak kita mau bikin hasil koma itu nggak bisa, karena maka yang akan tertampil angka sembarangan atau lampu akan hidup sembarangan. 7 segmen akan membentuk nilai sembarangan pada penampilan di 7 segmennya, di FPGA-nya. Terus masuk ke perintah pengerjaan aritmatikanya. Always begin case adder subtractor multiplier divider. Maksudnya di sini kenapa ada 4 petik B 0111 tadi yang saya jelaskan. 0 itu bernilai high pada program ini. Ini ada adder subtractor multiplier divider. Adder bernilai 0. Apabila kita ingin mengerjakan rangkaian adder akan bernilai 0 dan yang lain akan bernilai 1. Maksudnya adder akan high, kemudian subtractor multiplier akan low pada saat kita menekan tombol pada tombol adder.
Begitu juga untuk rangkaian untuk subtraktor, apabila nilainya 1 0 1 1. Apabila kita apabila kita menekan angka 1, apabila kita menekan tombol subtraktor, maka yang lain akan bernilai 0. Ini maksudnya yang tadi untuk penampilan nilai apabila melewati hasil atau tidak sesuai dengan hasilnya. Assign a segment 0 sama dengan angka dalam kurung A, assign segmen 1 angka dalam kurung B, assign a segment sum sama dengan hasil result, dan kemudian end modul. Maksud dari assign ini perintah untuk menampilkan di 7 segment inputan yang kita masukkan pada nilai A dan inputan yang kita masukkan pada nilai B, maka akan tertampil pada 7 segment. Kemudian hasilnya akan tertampil pada segmen sum. Maksud dari sana ini perintah untuk mengerjakan pada 7 segmennya. Kemudian end modul, maka program selesai. Oke. Saya lanjut, kita ke pin planner. Pin plannernya terdapat langsung saja ada 8 inputan yang saya tadi bilang, yaitu A1 A sampai A4, B1 sampai B4. Kemudian ada segmen 01 sampai segmen 07, segmen 01 sampai segmen 1 sampai 7, segmen 1 ada sampai 7, kemudian segmen sum ada sekitar 14 untuk menampilkan outputnya. Untuk aritmatika tadi ada adder, divider, dan multiplier dan subtraktor. Kita menggunakan pin M6 untuk adder, divider itu U7, W9 itu multiplier, dan subtraktor itu M7. Oke, sekian penjelasan saya tentang pin plannernya, dan sekian tentang program juga. Nanti ada lanjutan tentang bagaimana mendemonstrasikannya menggunakan FPGA. Terima kasih.